Salam jumpa kembali Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa lagi dalam waktu teduh bersama edisi Rabu 20 April 2022. Bacaan kita 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Betapa kami mengagungkan dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Allah. Engkau Allah yang patut dimuliakan oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sungguh-sungguh Engkau nyatakan bagi kami semua lewat keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, telah bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Pada pagi hari ini kami rindu membaca firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan kasih-Mu, dan firman ini sungguh-sungguh kami mengerti dan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Amin. Tema kita di hadirat Allah. Saudara, perikop kita saat ini menyatakan bagaimana Daud membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom menuju ke kota Yerusalem. Saat tabut perjanjian berada di tangan musuh, bangsa Israel selalu mengalami kekalahan demi kekalahan. Namun setelah tabut perjanjian itu kembali ke tangan orang Israel, terjadilah suatu pemulihan yang luar biasa. Daud tahu bahwa tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan.
sehingga saat tabut tersebut kembali, Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tidak hanya itu, di setiap 6 langkah Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Daud menunjukkan teladan sebagai pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Sikap Raja Daud yang demikian menunjukkan kesungguhan hatinya untuk menghormati Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hendaknya sadar bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan adalah segala-galanya bagi Daud dan juga bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita renungkan bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai, mampukah kita menjalani hidup sampai sekarang ini? Kalau bukan Tuhan yang menolong, sanggupkah kita bertahan di tengah badai permasalahan kehidupan yang silih berganti? Karena tanpa kehadiran Tuhan, maka apapun yang kita lakukan termasuk ibadah dan pelayanan tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, jagalah kekudusan kita di hadapan Tuhan. Dan janganlah henti-henti mengucap syukur dengan segenap hati, sepenuh hati, untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Bapa, di hadapan hadirat-Mu, kami mengangkat pujian dan syukur kami. Kau begitu hebat. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Luar biasa tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau nyatakan dan kami alami sampai pada detik ini. Tuhan itu baik dan selalu menyayangi kami. Dan terima kasih firman-Mu selalu memberikan pengajaran, mengingatkan kami betapa pentingnya kami mengandalkan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Ketika peziarahan hidup kami lanjutkan hari ini, tolong kami sertai, lindungi dalam bekerja, dalam berusaha, dalam melayani, dalam menjalankan aktivitas. Kiranya semuanya itu menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, anugerahi hikmat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Aparat TNI Polri mengamankan negara ini. Berkati umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang berulang tahun menikmati keberhasilan sempurnakan syukur mereka, yang malam pergumulan teguhkan orang tua kami menikmati hari-hari tua. Sehatkan ya Tuhan, dan mereka selalu bersyukur. Dan seluruh perjalanan hidup kami hari ini di dalam bingkai kasih dan pemeliharaan Allah. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh. Tuhan memberkati kita hari ini. Selamat pagi dan shalom.